Barang siapa yang seseorang di tengah masa-masa futurnya di atas sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Tapi kalau seandainya dia tidak berada di atas sunnahku, maka dia akan celaka. Apa maksudnya? Nabi kita SAW telah mengkhabarkan dalam hadisnya, sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, dan di tengah-tengah masa semangat ada masa yang akan datang masa futur atau kurang bersemangat. Kemudian Rasulullah berkata, barang siapa yang seseorang di tengah masa-masa futurnya di atas sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Tapi kalau seandainya dia tidak berada di atas sunnahku, maka dia akan celaka. Apa maksudnya? Ada seseorang ketika dia beraktivitas, apakah membaca Al-Quran, ataukah dia membaca buku akidah, ataukah dia ikut pengajian, yang terkadang akan ada masa-masa jenuhnya, akan ada masa-masa yang membosankan. Itulah wataknya manusia. Ya, ini kondisi dan keadaan manusia itu sendiri. Ya, bukan Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat, tapi kolbunya kita ingin berbicara demikian. Maka hendaknya orang-orang yang mereka ingin dia selalu konsisten di atas kebaikan dan tidak mendapat ganjaran apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, dia akan celaka, maka dia cari amalan-amalan yang itu juga bentuk amalannya sunnah. Apa misalnya? Dia mendatangi kubur, karena kubur juga salah satu akan menyejukkan hati. Kubur juga akan mengingatkan kita dengan akhirat. Atau dia misalnya mendatangi orang sakit. Ya, al-muhim ada amalan-amalan yang dia lakukan yang itu masih dalam koridor sunnahnya Rasulullah. Ya, atau dia membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, atau dia berziarah dengan teman-temannya. Dia duduk dengan teman-teman yang soleh. Ya, mudah-mudahan ketika masa futurnya tadi bisa kembali bersemangat dan dia kembali kepada aktivitasnya. Tapi kalau di tengah-tengah masa kurang semangatnya, dia justru berbuat dosa, dia justru berbuat maksiat, ya jenuh nih dengan baca Quran, ya Allah kita nonton bioskop aja lah. Ya jenuh dengan Quran, ayo kita nonton konser musik. Maka ketika satu dosa itu telah terbuka, naudzubillah, akan terbuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Dia tidak akan berhenti di satu titik, dia akan berkembang biak. Ya, dia akan semakin membesar, dia akan semakin banyak dosa tadi. Ya, Allah telah menceritakan dalam ayat Al-Quran kisah Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, "Uqtulu Yusufa awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin." Bunuhlah Yusuf atau buang dia di sebuah tempat agar pandangan bapak kita hanya kepada kita saja. Nanti setelahnya kita menjadi orang-orang yang bertobat. Kita buat maksiat dulu, kita buat satu dosa dulu, nanti kita bertobat. Apakah mereka bertobat setelah mereka membuang Nabi Yusuf? Tidak. Justru mereka mendatangi dosa yang lainnya. Kemudian mereka mendatangi baju dengan baju yang dusta. Kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalu dhib. Tadi kami bermain-main dan kemudian kami letakkan Yusuf, tiba-tiba Yusuf dimakan oleh serigala. Ini darah dari darah serigala yang telah menerkam Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf dibuang oleh mereka ke dalam sebuah sumur. Tadi tujuannya ingin berbuat satu dosa. Tujuannya tak ingin jadi orang soleh. Tujuannya tadi bertobat dengan satu dosa. Tapi justru mereka mendatangi dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai di masa-masa futur kita berbuat hal-hal yang saya sebutkan tadi. Karena ini ketika sudah terjatuh akan sulit untuk kita bangkit kembali.